dia mati. Yesus menjadi manusia ya agar dia bisa mati. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 17 Tuhan Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Jadi Yesus memang harus lapar, tidur, haus, mati karena memang tujuannya datang ke dunia ini untuk mati. Untuk menggantikan kematian yang seharusnya kami terima. Gitu. Jadi Yesus justru karena dia bukan manusia sejak semula, maka dia datang menjadi manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 14 ya, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Ya. Kalau kamu percaya dalam iman Islam misalnya, firman Allah jadi buku, itulah Al-Quran, ya toh? Tetapi Al-Quran itu firman Allah yang jadi buku. Nah, kalau saya bakar, apakah firman Allah terbakar? Tidak kan? Yang terbakar itu kertas. Karena sifat kertas itu bisa terbakar, sifat kertasnya itu bisa robek, sifat kertasnya itu bisa basah. Tapi firman Allah apakah bisa robek? Apakah bisa basah? Apakah bisa terbakar? Tidak. Nah, demikian juga firman Allah ketika menjadi manusia. Nah, lapar haus itu sifatnya manusia. Seperti bisa robek, bisa terbakar, itu sifatnya kertas. Jadi kalau kamu percaya di dalam iman Islam, firman Allah menjadi buku itu Al-Quran, maka kami percaya firman Allah menjadi manusia itulah Yesus. Nah, Al-Quran itu kan kertas dan tulisan firman Allah. Maka Yesus itu juga adalah manusia dan firman Allah. Makanya di dalam iman Kristen, kami percaya bahwa Yesus itu punya dua kodrat. Ya, dia sepenuhnya ilahi, dia sepenuhnya manusia. Gitu. Jadi firman Allah menjadi manusia. Seperti kamu percaya firman Allah turun ke bumi jadi buku, diterima oleh Muhammad sebagai wahyu. Kan begitu. Tapi apakah ketika misalnya Al-Quran terbakar, apakah firman Allah terbakar? Misalnya Al-Quran basah, apakah firman Allah basah? Kan tidak. Karena yang basah itu ya kertasnya, yang terbakar itu kertasnya. Karena basah dan terbakar itu sifatnya kertas, bukan firman Allahnya. Maka kami pun firman Allah ketika menjadi manusia, haus, lapar, tidur, capek, itu sifat manusianya. Firman Allahnya tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah capek. Gitu ya. Jadi yang merasakan kelemahan-kelemahan itu adalah kodrat atau natur manusianya, kemanusiaannya. Maka dalam surat Ibrani dikatakan, imam besar kita yaitu Yesus adalah imam besar yang turut juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, dia benar-benar menjadi manusia. Ya, bukan manusia super, bukan. Ya manusia seperti kita. Dia haus, dia lapar, dia makan, dan lain sebagainya. Gitu, ya. Tetapi tidak ada. Saya mute dulu ya. Tetapi tidak ada yang bisa melakukan yang seperti Yesus lakukan. Misalnya apa? Membangkitkan orang mati. Bangkit dari mati. Siapa yang bisa membangkitkan dirinya dari kematian selain Yesus? Gak ada. Semua yang orang bilang orang hebat, orang keren, orang pinter, ya, orang kaya, semua mereka mati. Tapi Yesus Kristus telah mengalahkan kematian dengan bangkit pada hari ketiga. Ketika dia bangkit pada hari ketiga, disaksikan 500 orang pasang mata. Artinya apa? Yesus itu mengalahkan maut. Nah, ada enggak yang seperti Yesus? Enggak ada. Yang bermujizat seperti Yesus, mengubah air jadi anggur di pesta Kana. Enggak ada. Ya. Nah, itu enggak mungkin manusia bisa lakukan. Hanya Allah yang bisa lakukan itu. Yesus mengampuni dosa. Mana ada manusia bisa mengampuni dosa? Tapi Yesus kenapa dia mengampuni dosa? Anakku, dosamu telah diampuni. Ada enggak yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Enggak ada. Gak ada. Nah itu dia. Nah itulah mengapa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Justru karena Tuhan itu bukan manusia,
Karena Yesus itu bukan manusia, makanya dia datang menjadi manusia. Di bawah ada yang bilang, juru selamat yang enggak bisa selamat. Yesus itu juru selamat dari kematian, bukan juru selamat dari salib. Yesus mau menyelamatkan manusia dari kematian, makanya dia mati. Ketika dia mati, dia bisa menghancurkan kematian itu dan mengeluarkan kita dari kematian. Kalau misalnya kamu ingin menyelamatkan orang dari ruangan yang kebakaran, kamu harus masuk ke ruangan itu kan? Untuk bisa selamatkan orang di dalam enggak? Kalau misalnya ada kamar kebakaran, lalu di kamar itu ada orang terperangkap. Bagaimana cara kamu menyelamatkan orang yang terperangkap itu? Kalau misalnya dia udah pingsan, nggak bisa buat apa-apa. Kamu masuk ke dalam ruang kebakaran itu, lalu menyelamatkan orang itu keluar. Nah, bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia yang ditawan oleh kematian? Bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia yang diperbudak oleh kematian? Kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena semua manusia itu mati kan? Nah, bagaimana caranya manusia itu bisa keluar dari kematian kekal? Maka Yesus memasuki kematian itu, mengalahkannya, lalu mengeluarkan kita dari kematian kekal itu. Jadi kalau orang bilang Yesus adalah juru selamat yang tidak selamat, itu orang-orang yang nggak tahu Yesus itu juru selamat atas apa. Yesus itu juru selamat atas kematian, ya dia harus mati. Kalau Yesus juru selamat dari kematian, maka dia harus memasuki kematian untuk mengeluarkan kita dari kematian. Gitu loh. Kan kalau kamu mau menyelamatkan orang yang terperangkap di sebuah kamar, ya kamu harus masuk ke kamar itu. Agar apa? Agar kamu bisa membawa orang yang terperangkap di dalam kamar itu ke mana? Keluar dan selamat. Nah, bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia yang terperangkap di dalam kematian? Maka Yesus harus memasuki kematian. Ketika dia memasuki kematian, dia membawa semua orang yang ditawan kematian ini, yaitu orang-orang yang percaya kepada dia, maka dikeluarkan dari kematian kekal itu. Dan buktinya Yesus bangkit pada hari ketiga. Kita baca dalam Efesus pasal kedua. Ya, kita lihat ya Efesus 4 ya, ayat 8. Itulah sebabnya dikatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Nih, kita ini manusia ini, Satria, kita ini ditawan oleh kematian, kita ini diperbudak oleh maut. Dan tidak seorang pun bisa mengeluarkan dirinya dari maut. Coba, siapa orang yang mati bisa membangkitkan dirinya sendiri? Tidak ada kan? Orang kaya, orang hebat, jenderal, orang hebat, apapun itulah. Orang pinter, nabi-nabi lah, rasul lah yang dibilang orang hebat itu. Mereka semua mati. Dan sampai sekarang masih mati. Karena mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya. Artinya apa? Semua manusia itu kalah di dalam kematian. Semua manusia itu diperbudak oleh kematian. Semua manusia itu dipenjara oleh kematian. Maka bagaimana Yesus Kristus mengambil kita dari kematian? Maka dia memasuki penjara kematian itu. Ketika dia memasuki penjara kematian itu, ya dia harus mati dong. Kalau dia nggak mati, dia nggak bisa memasuki kematian. Ketika dia memasuki kematian itu, dia menghancurkan kematian, dia mengalahkannya. Bukti bahwa dia menang atas kematian apa? Dia bangkit pada hari ketiga. Artinya Yesus Kristus berhasil membangkitkan dirinya. Yesus Kristus berhasil mengalahkan kematian. Maka saya nggak perlu takut mati. Kenapa? Karena Tuhanku telah mengalahkan kematian. Itulah juru selamat.
juru selamat yang menyelamatkan kita dari kematian kekal, dari penjara maut. Nah, kalau kamu belum punya juru selamat, kasihan. Misalnya, kamu percaya apa? Kamu percaya surga. Nabi Muhammad. Iya, kamu percaya Muhammad. Muhammad hidup nggak sampai sekarang? Kamu masih doakan dia juga kan? Masih. Nah, kamu aja masih doain dia. Kalau kamu masih doain dia, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan kamu? Gitu. Terus ini kenapa Yesus berpuasa? Yesus berpuasa itu karena dia takluk kepada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Jadi itu bagian dari tuntutan Taurat. Ya? Ya, paham. Jadi itu Yesus itu beda sama Isa Al-Masih bukan sih? Yesus Kristus di dalam Alkitab berbeda dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Itu poinnya. Ya. Dalam bahasa lain, Yesus Kristus juga disebut dengan Isa Al-Masih. Tetapi Yesus Kristus di dalam Alkitab itu tidak sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Semuanya beda. Dari kelahirannya, dari deskripsinya, statusnya, apa yang dia lakukan, itu beda, tidak sama. Gitu. Ya, jadi Yesus Kristus dalam kekristenan bukanlah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Karena kalau itu dipaksakan sama, ya nanti Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu tidak punya fakta sejarah jadinya. Karena apa? Kekristenan Yesus Kristus dalam Alkitab itu punya sejarah yang kaya, punya bukti-bukti arkeologi, punya saksi-saksi mata, ya 1 Yohanes 1 ayat 1, pelayan firman, ya, punya rasul-rasul yang banyak, sejarawan Yahudi juga catat dia ada apa yang dia lakukan. Tetapi Isa Al-Masih dalam Al-Quran sampai hari ini kamu tidak bisa tunjukkan data sejarahnya apa, dia hidup di zaman apa, kalian nggak bisa jawab itu. Coba ada Itu kan Isa Al-Masih itu kan masih sama aja sama Yesus kan dia dinaikkan ke ini. tidak. Tapi Allahnya kan kenapa? Allahnya kenapa sama? Enggak sama. Siapa bilang Allahnya sama? Allahnya Muslim adalah Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya orang Kristen ya Yesus Kristus, Allah Bapa. Allah Bapa itu bukan Allah orang Islam loh. Kalau Allah Bapa itu Allahnya orang Islam, apakah orang Islam pernah memanggil Allah sebagai Bapa? Tidak. Pernah enggak kamu panggil Allahmu sebagai Bapa? Enggak pernah kan? Enggak. Nah, enggak sama. Karena gini brother, Allahnya orang Muslim itu diperkenalkan di Arab. Sedangkan Allah orang Kristen itu menyatakan dirinya kepada umat Israel yang kemudian digenapi melalui kedatangan Kristus sang firman hidup ke dunia ini. Jadi tidak sama, ya. Jadi kalau kamu bilang Tapi gini Kak, kan di Al-Quran itu masa Al-Quran bohong ya? ya itu tidak urusan gini bro. Kan kata ini Al-Quran gini, wahai putra Maryam, bukan wahai putra Maryam, apakah kau menyebut Tuhan? Kami tidak mempercayai Al-Quran. Kami tidak percaya Al-Quran itu sebagai kitab suci. Kami tidak menerima itu. Itu hanya dipercaya oleh orang Islam. Orang Yahudi dan orang Kristen nggak percaya itu. Karena kedatangan Al-Quran itu 600 tahun setelah Alkitab. Bayangin, setelah Yesus 600 tahun kemudian baru Al-Quran itu ada. Dan itu pun datangnya bukan dari bangsa Israel, itu datangnya dari Arab. Jadi kami nggak mungkin percaya kepada Al-Quran. Nggak ada kepentingan kami dengan Al-Quran. Ya tapi kalau kamu percaya dengan Al-Quran, ya kamu perlu belajar. Bener nggak perkataan Al-Quranmu? Kamu harus cari data sejarahnya, kamu harus cari literaturnya. Jangan percaya begitu aja. Sama seperti Alkitab, jangan percaya begitu aja. Makanya Tuhan Yesus pun mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami tidak disuruh beriman buta. Kami nggak disuruh imani saja. Kami disuruh belajar. Mencari kebenarannya.
Dan Alkitab itu puji Tuhan punya landasan kebenaran yang utuh. Kita punya sejarah, kita punya arkeologi, kita punya data-data yang lengkap. Ya. Nah, kalau kamu percaya Al-Qur'anmu, nggak apa-apa. Tapi kamu perlu belajar. Kamu perlu verifikasi apa yang kamu percayai. Jangan asal percaya. Benar nggak sih perkataan Al-Qur'anku? Gitu loh. Itu namanya manusia. Karena manusia punya rasio yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi Al-Quran nyata, nggak ada kerangan dari siapapun. Ya itu kan menurutmu. Iya, itu menurutmu doang, brother. Menurutku nggak begitu. Kenapa Yesus masih sama yang di Al-Quran? Kan disebutin juga dia. Nggak ada Yesus di Al-Quran. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Al-Quran tidak ada. Yang ada Isa. Terus kalau Yesus Tuhan, dia bikin bumi pas kapan? Ya di kekekalan. Pencipta alam kamu. Ini berapa hari itu bikinnya? Dia menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Gitu ya. Kita lanjut ya yang lain ya. Ada banyak yang ngantri. Oke. Ya. Jadi emang tidak sama ya. Jadi jangan pernah sama-samain. Tidak pernah sama. Silakan siapa ini? Didit. Halo Didit. Halo. Kok nggak ada suara ini? Oke, nggak ada ya. Turun dia. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Silakan Hiskoriel. Malam Kak. Ya malam, silakan. Tanya apa? Aku lagi proses mencari kebenaran. Nah, kalau sekiranya aku beriman di belakang gitu, maksudnya itu belum confess ke orang-orang itu bakal jadi masalah nggak Kak? Kayak aku mempercayai tapi belum bisa menyampaikan pada orang lain gitu. Kamu mempercaya apa? Ya kekristenan gitu Kak. Sekarang aku tanya gini. Kamu percaya Kristen itu karena apa? Apa yang buat kamu percaya Yesus? Selama ini kan aku latar belakang aku juga kurang didikan yang agama yang sebelumnya. Nah kemarin itu pas aku mendengarkan beberapa video-video yang lain di YouTube, aku semakin kayak penasaran, semakin yakin. Terus pas kemarin aku mencoba mengikuti misa, kebetulan aku merasakan apa yang gak pernah aku rasakan waktu ibadah sebelumnya. Mungkin bakal dihujat abis ini, tapi ya karena itulah semakin yakin dan sedang mencoba lebih yakin lagi gitu Kak. Nah kan belum bisa diungkapkan itu tuh apa boleh hanya diam-diam saja untuk beberapa saat gitu. Hanya aku dan Tuhan gitu. Ya. Tapi kamu udah baptis atau belum? Belum Kak, masih rencananya bulan depan baru ikut untuk pembelajaran. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Ya, cuma begini. Kita tidak memaksa kamu untuk mengumumkan imanmu kepada publik. Tidak. Cuma kamu harus perlu belajar lebih dalam lagi mengapa kamu harus ikut Yesus. Karena kamu jangan berekspektasi ikut Yesus itu bakal enak. Tidak. Mungkin kamu nanti akan menderita. Misalnya apa? Kamu akan dijauhi banyak orang. Tetapi selama kamu ikut Yesus tulus, nanti batinmu itu akan tenang. Jiwamu itu akan dipuaskan oleh Tuhan. Ya meskipun kita nggak punya apa-apa. Dan kamu harus siap memikul salibmu. Saya punya salib. Kamu punya salib. Semua orang Kristen tuh punya salibnya. Salib itu bisa apa? Bisa masalah ekonomi. Bisa pergumulan melawan dosa.
Misalnya dia ada satu dosa, dia susah banget keluar dari dosa itu. Ya itulah salibnya. Atau mungkin hinaan-hinaan orang. Itu salibnya. Jadi saya beritahu bahwa ikut Tuhan itu nggak enak. Ikut Yesus itu nggak enak. Tapi kalau kamu mau ikut dia terus, nanti kamu akan dipuaskan secara batin. Secara rohani, kamu akan ditolong oleh Tuhan. Jadi, ya nggak apa-apa, kamu sekarang belum confess dulu ke publik, kamu di dalam diammu, di dalam sembunyi-sembunyimu, kamu cari tahu dulu lebih dalam. Aku ikut Yesus, kenapa aku harus ikut Yesus? Kamu harus merendahkan diri, kamu harus sadar kamu adalah orang berdosa yang butuh pertolongan Tuhan. Karena dokter gigi itu dibutuhkan hanya orang yang sakit gigi. Ya kan? Maka Yesus yang mengampuni dosa hanya dibutuhkan mereka yang merasa dirinya berdosa. Agar kamu bisa kenal Tuhan, kamu perlu mengenal dirimu. Kalau kamu nggak kenal dirimu, kamu nggak bisa kenal Tuhan. Kamu nggak bisa kenal Yesus kalau kamu nggak kenal dirimu. Karena agar kamu bisa kenal Yesus, kamu harus kenal dirimu dulu. Itu perkataan John Calvin. Jadi kamu harus tahu, aku ini orang berdosa, aku ini orang lemah, aku ini orang butuh pertolongan Tuhan, aku ini orang yang najis, aku ini orang yang kotor, sehingga aku memberi diriku kepada Yesus yang suci, yang murni, yang benar, yang selamat dan menyelamatkan. Sehingga di dalam sikap hati seperti itu, di dalam diammu sekarang, nanti perlahan-lahan kamu akan muncul keberanian untuk menyatakan Kristus dalam hidupmu kepada orang lain. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa. Kamu semangat belajar, kamu berdoa terus, ya semoga Tuhan menolong. Gitu. Ya? Ya Kak. Satu lagi Kak, minta saran. Kan aku dari agama yang tidak melihat Tuhannya gitu, terus masih agak gimana gitu kalau melihat salib yang ya utamanya yang Katolik ya, ada Tuhan Yesusnya yang disalib itu tuh, ada saran gak Kak biar aku semakin terbiasa gitu tuh kayak, atau gimana biar pembiasaannya gitu? Ya. Salib dan patung Yesus disalib itu misalnya, itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang memalukan ya. Itu seni. Kalau kita lihat dari sudut pandang sekuler. Tapi bagi kita orang Kristen, brother, salib itulah hidupmu. Karena kalau dia tidak terpaku di sana, kamu yang terpaku di sana. Kita yang akan ada di sana. Jadi jangan pernah malu sama salib. Atau mungkin keluarga belum terbiasa, nggak apa-apa. Kalau mereka tidak terbiasa dengan ornamen kamu, maka kamu harus membuat mereka menerimamu dalam hidupmu, melalui cara hidupmu. Kamu harus sebisa mungkin karaktermu harus lebih baik di depan keluargamu. Kamu harus lebih mengasihi mereka. Kamu harus lebih sopan, kamu harus lebih hormat sama orang tuamu, dengan sesamamu, dengan keluargamu, sehingga mereka melihat Tuhan itu dalam hidupmu. Oh, si Hiskoriel ini benar jadi Kristen ya. Dia makin baik. Dia makin jadi anak yang mengasihi. Dia peduli, dia percaya. Sehingga orang-orang tidak akan menganggap ornamen-ornamenmu itu aneh. Tapi justru mereka semakin penasaran. Kamu kenapa setelah ikut Yesus, karaktermu makin bagus? Sehingga mereka tidak menolak itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan kita harus cerdik. Tuhan Yesus mengatakan kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, kamu harus tulus di dalam segala lakumu, agar kemudian keluargamu melihat kamu benar-benar berubah ketika ikut Tuhan. Jadi kamu jangan pakai salib besar-besar, ya kan? Tapi kamu suka menghina, suka melawan orang tua, tidak mau menolong saudaramu, sukanya ngucilin orang, gak ada gunanya. Malah orang akan mengejek-ejek salibmu. Gitu. Tapi kalau kamu pakai salib, hidupmu baik, hidupmu berkenan di hadapan keluargamu, mereka akan melihat, wah, dia nih benar-benar jadi orang baik loh setelah ikut Yesus loh. Mereka nggak akan benci kamu. Apalagi ornamen-ornamenmu, mereka akan semakin penasaran. Kenapa ya? Apa sih yang diajarkan salibmu itu sampai kamu berubah? Itu yang penting, karaktermu itu yang penting. Ya, nah gitu. Daripada kamu pakai salib besar-besar, tapi kamu suka menghina, acuh tidak pedulian, bodoh amatan, tidak punya simpati, tidak punya empati, sombong, ngomongnya tinggi, banyak gaya, petantang petenteng.
Lebih baik gak usah pakai salib. Kenapa? Kamu mau mempermalukan salib itu menjadi suatu batu sandungan. Gitu ya. Jadi saran aku, nggak apa-apa. Pakai aja kamu pakai salib, maka orang tuamu melihat itu sekarang masih agak aneh, nggak apa-apa. Tetapi kamu harus lebih peduli sama mereka, menolong mereka, mengasihi mereka. Kalau mereka berantem, kamu jadi penengah. Kalau mereka lagi butuh bantuan, kamu datang inisiatif. Karena kasih itu inisiatif. Gitu, ya. Iya kak. Kamu harus belajar untuk berkorban seperti Tuhan berkorban, gitu. Kamu harus belajar inisiatif. Aduh, demi Yesus yang kuimani, aku harus mau lebih duluan nyapa, lebih dulu mengasihi, menolong, apa yang bisa aku lakukan. Gitu. Oke? Oke kak, terima kasih. Oke, semangat ya kamu ya. Ya kak, kapan-kapan aku nanya lagi. Oke, Tuhan berkati ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya, soalnya biar kuat nih Rom sapunya Rom ya. Request naik ya kalau mau naik. Halo, Ya silakan Aryan, halo. Selamat malam. Halo. Mic-mu iya ketutup. halo selamat. Ya, kamu mau tanya apa? Ya, mau tanya tentang apa ya? Bagaimana kita cara mengimani gitu dengan murni Tuhan tersebut? Kamu Kristen? Ya, saya tidak bisa jawab juga. Saya tidak Kenapa bisa kamu? jawab juga. Saya butuh pendapat ini. Kalau kamu nggak bisa menjawab apa imanmu, gimana saya bisa menjawab apa yang harus kamu imani? Berbicara iman saja kamu nggak mau jawab, lalu bagaimana kamu bisa membicarakan iman? Kalau imanmu sendiri kamu nggak tahu. Kamu Kristen atau bukan? Bukan. Mm-mm. Lalu kalau kamu bukan Kristen, kamu mau tanya itu untuk apa? Pengetahuan aja sih, pengetahuan. Iya, kamu ngomongin Tuhan. Tuhan itu secara murni. Tapi kamu bukan Kristen. Saya nggak tahu kamu ini apa. Jadi saya bingung mau jawab kamu Tuhan itu Tuhan apa maksudnya. Kamu perlu jujur. Kalau mau belajar tuh perlu kejujuran. Jujur mengakui saya ini Buddha, Hindu, Islam gak apa-apa. Saya nggak pernah menghujat agama orang. Saya nggak pernah maki-maki orang naik ke room saya, enggak. Mau kamu Islam, mau kamu Kristen, mau kamu Hindu, Buddha, apapun agamamu. Kalau kamu mau belajar tentang kekristenan, saya akan ladeni. Tadi si Satria aja yang Islam aja saya ladeni. Gitu. Jadi kamu harus prepare. Kamu mau tanya apa, tentang apa, latar belakangmu apa. Biar mungkin saya bisa untuk membuat kamu lebih paham. Saya bisa menggunakan kerangka berpikir yang kamu imani untuk memberitahu apa yang saya imani. Gitu. Ya, jadi kamu prepare dulu ya. Nanti saya naikin lagi kalau mau naik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sama saya tuh jangan takut gitu. Atau saya nggak mau kasih tahu. Anda pikir saya penghujat. Saya nggak pernah hujat iman orang ya. Cuma saya tegas. Ya, kalau saya bilang kalau kamu ingin compare apapun yang kamu mau tanya, saya pasti tegas gitu. Kalau salah, salah. Kamu jangan berharap saya akan minye-minye, no. Saya tidak suka minye-minye. Ya. Kok ini enggak nih?
Silakan Pak Dani. Dani Hamdani, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Pak, jangan keluar dari aplikasi Pak. Loh, dia di toilet. Kenapa ke toilet Pak? Teman-teman jangan lupa tap-tap ya, biar dia kuat roomnya ya. Saya nggak minta koin kalian, saya nggak minta koin. Saya cuma minta kalian bantu tap-tap aja. Silakan Pak Arfan. Selamat malam. Ya, malam. Silakan Pak, mau tanya apa? Wah, kalau saya nggak mau tanya apa-apa, cuma saya gimana ya? Saya dengerin aja dari tadi, cuma saya senang gitu dengernya. Oke. Bapak Kristen? Iya. Oh, bukan, saya Muslim. Oke. Ya udah, kalau Bapak nggak tanya, saya lanjut lain ya Pak. Oh ya udah, iya. Oke, thank you. Silakan Roger, selamat malam. Ya, selamat malam kakak, shalom, Safe. Ya, silakan mau tanya apa? Kakak mau tanya nih, maksudnya pendapat kakak saja, kalau seseorang itu dia semakin jauh dari Tuhan itu, menurut kakak ya, maksudnya menurut pendapat kakak, maksudnya semakin jauh dari Tuhan itu apakah lowongan pekerjaan itu juga semakin jauh? Kalau dia menjauh dari Tuhan. Bisa jadi. Kalau kamu semakin jauh dari Tuhan, yang pertama gini, ketika kamu semakin jauh dari Tuhan, kamu bisa semakin kaya. Kamu bisa semakin sukses. Banyak. Ketika orang tinggalkan Tuhan, dia ikut yang lain, dia bisa makin kaya, makin sukses, makin hebat, makin dapat apa yang dia mau. Tetapi dia kehilangan keselamatan. Ada. Tapi ada anak yang hilang dalam Alkitab. Anak yang hilang itu ketika dia meninggalkan bapaknya. Dia tidak menemukan makanan apapun di luar. Bahkan dia hanya makan dari makanan-makanan hewan. Artinya, dia kekurangan ketika dia meninggalkan bapaknya. Pada akhirnya, penderitaan dia itu membuat dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya ketika anak itu kembali, bapaknya tuh bersuka cita sekali ketika anaknya yang hilang ini kembali. Artinya apa? Penderitaan anak yang hilang itu membuat anak yang hilang itu kembali kepada bapaknya. Nah, kalau kamu jauh dari Tuhan, bisa jadi penderitaan yang ada dalam hidupmu ketika kamu jauh dari Tuhan, itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan untuk mengajak kamu kembali kepada Tuhan. Misalnya kamu sulit dapat kerja, kamu sulit dapat uang, kamu sulit dapat penghidupan. Kamu tahu nih kamu semakin jauh dari Tuhan. Kamu tahu kamu udah gak dekat dengan Tuhan. Lalu semuanya sulit. Mungkin kesulitan itu Tuhan izinkan, kesulitan itu Tuhan berikan kepada kamu, karena Tuhan itu mau kamu kembali sama dia karena kamu udah terlalu jauh. Nah, dalam hal itu kamu harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang memanggil kamu untuk semakin dekat dengan Dia melalui kesulitan dalam hidupmu. Bukan malah semakin jauh. Gitu, ya. Jadi kamu butuh hikmat, butuh kerendahan hati untuk dapat mengerti itu. Kalau kamu jauh dari Tuhan, lalu kamu mendapatkan kesulitan, mungkin itu cara Tuhan untuk memanggil kamu untuk kembali kepada Tuhan. Tapi kalaupun kamu sudah di dalam Tuhan, tapi kamu masih kesulitan, mungkin aja itu cara Tuhan untuk menguji kemurnian hatimu. Kalau kamu sudah di dalam Tuhan tapi tetap sulit, itu mungkin cara Tuhan untuk menguji imanmu. Imanmu tetap ada atau tidak. Karena iman itu bukti dari apa yang tidak terlihat dan dasar pengharapan. Iman itu memang ditimbulkan ketika seolah-olah tidak ada pengharapan. Makanya iman adalah dasar pengharapan. Iman itu justru diberikan. Iman yang murni itu justru diberikan ketika seolah-olah tidak ada pengharapan.
Maka kita berserah penuh, bersandar penuh kepada Allah. Jadi positive thinking sama Tuhan. Jadi kalau kamu tahu jauh dari Tuhan hari ini, kamu dekatkan dirimu sama Tuhan. Ya. Siap kakak, hormat. Shalom, terima kasih banyak atas sarannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, salam. Ya, Tuhan berkati ya. Gitu ya, yang jauh-jauh dari Tuhan nih, jangan suka jauh-jauh. Nanti jatuh ke lubang. Ya, kalau jatuh Tuhan pasti tolong kok. Ya, tapi pertolongan Tuhan itu tidak sering kali dalam bentuk yang wah gitu ya. Misalnya begini. Misalnya ketika orang jauh dari Tuhan, lalu bisnisnya bangkrut. Tuhan tolong dia bukan dengan buat bisnis dia lancar kembali, bukan. Tetapi melalui bisnisnya yang bangkrut itu, Tuhan mau orang itu jadi rendah hati. Itu pertolongan Tuhan. Kan kerap kali orang kan bersaksi, saya jauh dari Tuhan. Ketika tinggalkan Tuhan, bisnis saya bangkrut. Tapi ketika ikut Tuhan, bisnis saya berhasil lagi. Itu memang pertolongan Tuhan. Tapi bukan itu yang paling penting. Karena Tuhan itu bukan mau menolongmu tentang materi saja. Tuhan itu mau menolongmu pada hal yang lebih penting, yaitu kerendahan hatimu. Jadi kalau misalnya kalian jauh dari Tuhan, kembali ke Tuhan, lalu kalian punya masalah, tapi kembali ke Tuhan, tapi seolah-olah tidak ada tanda pemulihan, percayalah Tuhan sedang membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Mendidik kamu dalam kebenaran. Melatih kerendahan hatimu. Ingat ya, kerendahan hati dan hikmat adalah hadiah terbesar orang Kristen. Makanya kita bersyukur. Bersyukur ya meskipun pertolongan Tuhan tuh nggak yang wah kita langsung melejit naik ke atas, kita punya ini punya itu, meskipun nggak begitu. Tetapi ketika kita sadar kita ini orang berdosa, kita butuh pertolongan Tuhan, dan kita bersuka cita ketika mengingat Tuhan, itu hadiah paling besar. Kenapa? Kalau dia pun kaya, punya banyak mobil, punya banyak uang, punya banyak harta, tapi kalau dia tidak bersyukur, dia bukan orang kaya. Artinya apa? Hartanya yang banyak bahkan tidak mampu membuat dia bersuka cita untuk bersyukur. Orang kaya itu adalah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur karena memiliki Kristus. Orang yang bersyukur karena memiliki Tuhan. Orang yang bersyukur karena mengenal juru selamat. Orang yang bersyukur karena mereka melihat Allah. Bukan karena hal-hal yang fana, tapi karena hal kekal yang terpatri dalam nurani, yang ditanamkan dan diberikan oleh Roh Allah yang kudus itu. Makanya dikatakan dalam liturgi, kalau di gereja saya ya, di gereja ortodoks Koptik ya, dikatakan di dalam Kristus kita menjadi kaya yang teramat sempurna. Kenapa? Karena dia memberikan ketenangan batin yang luar biasa bagi kita yang mungkin di pemandangan manusia orang miskin, orang jelek, gak punya apa-apa. Tapi Kristus sumber sukacita kita, itu membuat kita sungguh-sungguh berbahagia. Makanya di dalam dia kita kaya sekali, sempurna, teramat dan amat sempurna. Ya, gitu. Jadi jangan jadikan Kristus itu nomor 2 dalam hidupmu, jadikan dia nomor 1. Ya, ini saya naikin lagi ya yang lain ya, ada banyak ini. Jangan lupa tap ya teman-teman ya. Aduh, saya silakan Eci malam. Oke, Eci-nya lagi di luar mungkin ya. Kita naikin yang lain, kita naikin yang lainnya, yang lain. Gak naik dari tadi. Yang request tuh banyak banget Pak Andre. Ya. LGB? Gak ada. Yang request naik itu 74 orang. Ini nanti bakal sampai 100 lebih. Soalnya setiap saya live yang naik mau tanya tuh 100 orang lebih. Ya. Karena banyak orang yang kepo ya. Iman Kristen ini iman apa sih gitu. Iman
yang seperti apa sih gitu. Silakan Kiel. Ya, halo Kak Rema. Ya silakan Pak, mau Mau tanya tanya, apa? mau tanya, Hah? bagaimana penjelasannya tentang Lukas 14 ayat 26 sampai saat ini saya belum pernah mengerti itu ayat itu, Kak. Apa Lukas? 14 ayat 26. Saya tidak mengerti maksud ayat itu. Bingung dan Lukas 14 ayat 26 ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kamu harus ngerti bro. iya, Dalam bahasa Semitik orang, ya, nggak apa-apa. Kayak ini dulu ya. Saya mute ya, agak berisik soalnya. Dalam bahasa orang Ibrani, arti membenci dalam bahasa Yunaninya itu adalah misein. Ya, bahasa asli Yunani itu membenci itu misein. Itu artinya mengasihi lebih sedikit. Jadi membenci di sana jangan kamu pahami seperti pola pikir orang Indonesia. Seperti misalnya Yesus berkata, "Akulah pintu." Lalu orang Indonesia mikir dia pintu beneran yang bisa dibuka tutup. Bukan. Ya, lalu Yesus berkata, apalah akulah pokok anggur yang benar. Lalu ketika kamu baca dalam bahasa Indonesia, aku kok nggak ngerti Yesus kok pokok anggur sih? Yesus kan orang, kok pokok anggur gitu. Nah, jadi kamu harus memahami ayat ini dalam dalam sudut pandang orang Ibrani, dari sudut pandang orang pada masa itu. Nah, bahasa Yunani membenci di sini Lukas 14 ayat 26 ini adalah misein, yang artinya kita harus mengasihi lebih sedikit orang tua kita daripada Kristus. Makanya Bapak Gereja, misalnya Agustinus dari Hippo, mengatakan arti dari ayat ini adalah kita nggak boleh menjadikan keluarga kita menjadi penghalang kita untuk ikut Yesus. Misalnya, kalau ibumu larang kamu ikut Yesus, lalu kamu nggak jadi ikut Yesus. Artinya kamu lebih mengasihi ibumu daripada Yesus. Maka tentang itu Yesus mengatakan kamu nggak layak bagiku. Ketika misalnya saya mau ikut Yesus, tapi papaku bilang begini, kalau kamu ikut Yesus, Papa tidak akan anggap kamu anak lagi. Misalnya papa saya bilang begitu. Nah, kalau saya ikut papa saya, artinya saya nggak percaya Yesus dong. Artinya saya lebih mengasihi papa saya daripada Yesus. Nah, ketika saya mengasihi papa saya daripada Yesus, Yesus mengatakan, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi arti dari ayat ini adalah kamu nggak boleh lebih mengasihi keluargamu daripada Yesus. Kalau misalnya keluargamu menghalangimu untuk ikut Yesus dan kamu memilih untuk tidak ikut Yesus, artinya kamu lebih mendengarkan keluargamu daripada mendengarkan Yesus. Nah, orang yang seperti itu tidak layak bagi Yesus. Artinya dalam arti lain, kita harus menjadikan Yesus itu prioritas yang tertinggi. Jadi kalau aku mau ikut Yesus, keluargaku melarang ikut Yesus, aku harus lebih ikut Yesus. Aku tidak peduli apa kata keluargaku. Nah, orang yang seperti itulah orang yang Tuhan mau. Bukan orang yang lebih mendengarkan kata orang tuanya. Misalnya orang tuanya bilang, kamu jangan ikut Yesus, nggak boleh. Nanti aku nggak kasih uang. Nah, kalau kita nggak jadi ikut Yesus, maka Yesus mengatakan kamu lebih mengasihi orang tuamu daripada aku, maka kamu nggak layak bagiku. Itu maksudnya, ya. Jadi lihat dari bahasa aslinya, ya. Gitu ya. Siapa namamu? Kiel? Oke, kita lanjut ya. Jadi gitu ya guys. Jadi itu tentang kita harus lebih memprioritaskan ikut Tuhan daripada ikut manusia. Gitu maksudnya. Ya. Paut. Sopo iki paut ini?
kok kok nggak ada. Banyak banget yang mau naik nih, astaga. Sabar ya guys, satu-satu ya. Silakan Ina Elisa, selamat malam. Halo? Halo? Gak ada ya. Gak ada. Balkis. Halo Balkis, selamat malam. Halo? Ada juga. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Maca Boy. Halo? Oke guys ya. Silakan Elvara. Halo? Halo, selamat malam Kak. Ya malam, silakan. Aku mau tanya apa? Aku mau tanya Kak, bagaimana cara kita, kan saya Kristen, bagaimana cara kita untuk berdoa kepada Tuhan tapi tidak terkesan untuk meminta-minta Kak? Bagaimana berdoa kepada Tuhan tapi tidak terkesan meminta-minta? Ya kamu harus sadar siapa dirimu. Kamu dalam doa itu harus meminta, ya dalam doa itu kita memang meminta. Karena apa? Kamu memintanya tapi minta apa dulu? Gitu loh. Kalau kamu minta kerendahan hati, minta pertobatan, minta kemurahan hati, itu bagus buat batinmu. Tapi kalau kamu minta-minta dunia-dunia ini, ya salah. Kamu harus minta apa yang baik bagi dirimu. Nah, kalau kamu belum tahu bagaimana berdoa dengan baik, kamu bisa menggunakan doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Kami di surga, dikuduskanlah namamu, itu aja ulang-ulangi terus. Gitu, ya. Itu doa yang luar biasa itu. Iya, Oke? makasih ya Kak. Doa Bapa Kami Iya, Kak, kamu terima ulang-ulang kasih. terus, ya. Ya. Ya, Jadi nggak usah bingung. Ya, doa itu bukan tentang indahnya kata-kata. Doa itu tentang hancurnya hati. Apakah kita ini berdoa dengan tulus dari dalam diri? Silakan Gus, selamat malam. Halo? Halo Gus? Ada nih. Gus-gusan kayaknya. Neraka menunggumu katanya. Neraka sudah dikalahkan oleh Tuhanku. Untuk apa aku takut neraka? Saya lebih takut Tuhan daripada takut neraka. Tuhan kok yang bisa buat kamu ke neraka, masih lebih takut neraka daripada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan, bukan kepada neraka, ya. Jangan kebalik. Makanya Tuhan Yesus bilang, takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan tubuh maupun jiwa dan melemparkannya ke neraka. Bukan takut neraka. Ngapain takut sama neraka? Takut sama Tuhan yang bisa melemparmu ke neraka. Jangan kebalik. Ya. Gitu. Takutlah kepada Tuhan. Neraka itu ada nggak Kak? Ya ada dong. Takutlah kepada Tuhan.
Kok suaraku yang kok suaraku yang di replay ulang sama dia. Wala. Tapi pede amat, ya pede dong, Tuhan gue udah bangkit, masa nggak pede? Silakan Gayus. Halo Kak Elia, apakah suara saya terdengar jelas? Ada, silakan mau tanya apa? Ya, mau tanya kisah dari Nuh Kak Elia. Di situ kan kita belajar bahwa ada beberapa hewan yang halal dan tidak halal yang dibawa oleh Nuh di Bahtera. Kemudian mereka berhenti di Gunung Ararat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kan kita mengenal jenis hewan di dunia ini banyak ya, seperti itu. Nah, itu proses penyebaran mereka itu kira-kira seperti apa ya? Yang tadinya hanya beberapa jenis, terus kemudian binatang yang haram hanya satu jenis kalau nggak salah. Tapi akhirnya bisa menyebar ke berbagai pulau, ke berbagai bangsa dengan berbagai macam jenisnya. Itu gimana ya? Oke. Kita baca ya di Kejadian 7. Kejadian 7 ya. Nah, berfirmanlah Allah kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan sisi rumahmu. Ayatnya dari ketiga ya, dari kedua. Dari segala binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan pasangannya, tetapi dari binatang yang tidak tahir hanya 1 pasang jantan dan pasangannya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya keturunan tetap hidup di seluruh muka bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang hidup yang kau jadikan itu. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang perintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama anak-anaknya dan istri-istrinya karena air bah itu dari binatang yang tahir dan yang tidak tahir, dari burung-burung dan dari segala melata di tanah, sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu jantan betina seperti yang berkata Tuhan kepadanya. Nah, dalam beberapa penafsiran kata 7 itu bukan berarti benar-benar 7. Seperti misalnya Allah menciptakan selama 6 hari. Apakah benar-benar 6 kali 24 jam? Kata yom, kata Ibrani yom di sana itu bukan merujuk kepada 1 hari 24 jam. Tapi itu merujuk kepada periode tertentu yang panjang, kita nggak tahu itu berapa lama. Ya, jadi ada 7, pada hari ke-7 Allah beristirahat. Misalnya begitu. Ya, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu bukan 1 hari beneran seperti hari ini Kamis, besok Jumat. Tidak. Tapi itu suatu periode yang panjang di dalam budaya orang timur dekat kuno yang kita nggak tahu itu berapa lama. Ya, karena ini Musa ini mendapatkan tradisi itu turun-menurun dan diberikan penglihatan oleh Tuhan sehingga kemudian dituliskan oleh Musa. Nah, demikian jika dengan 7 ini. 7 pasang, 7 ini, 7 itu bukan berarti 7 beneran. Sama seperti misalnya di dalam kitab Wahyu, dikatakan misalnya binatang bertanduk 7, berkepala 10, bertanduk 7. Itu adalah pengungkapan dari simbol kerajaan yang mungkin berpecah jadi 10, berpecah jadi 7, dan tadinya 7 memiliki 10 raja berpecah jadi 3. Lalu misalnya bait Allah yang berpintu 12. Karena dalam Ibrani itu angka-angka itu punya makna. Misalnya begini, mengapa air bah 40 hari? Mengapa Yesus puasa 40 hari? Mengapa bangsa Israel 40 tahun? Mengapa puasa Elia 40 hari? Mengapa Musa 40 hari? Karena angka 40 dalam gematria orang Ibrani adalah angka pemurnian. Ya, jadi 7 di situ jangan kamu pahami 7 benar-benar 7 yang seperti
tujuh beneran gitu. Dan di sini pun tidak disebutkan tujuhnya itu tujuh pasang itu pasang apa, hewan apa itu tidak disebutkan. Pokoknya ambil aja hewan. Tujuh pasang. Jantan, betina, burung-burung di udara juga tujuh. Baru kemudian kamu masuk ke dalam bahteramu. Gitu. Nanti kamu coba baca tulisannya Yuval Noah Harari. Judulnya The Sapiens. Ya, dia tuh orang Yahudi. Dia itu menafsirkan Alkitab Perjanjian Lama. Dia bukan orang Kristen, dia orang Yahudi. Tapi kan Perjanjian Lama kita ini Alkitabnya mereka. Nah, jadi dia itu menjelaskan secara kalau kamu kan menuntut sainsnya. Kamu lihat bagaimana sains nanti dicocokkan dengan pola pikirnya orang Timur Dekat kuno. Gitu. Ya? Oke, baik Kak Elia Myron. Ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Udah cukup. Satu lagi saya penasaran sebenarnya Kak Elia Myron ini bergereja di mana, bergereja lokal di mana, dan punya mentor itu siapa? Seperti itu. Tapi kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa ya Kak ya. Oh, aku gereja sekarang itu aku lagi belajar di gereja Ortodoks Koptik Mesir dari Alexandria, gereja yang didirikan oleh Kristus melalui Rasul Markus. Gitu. Dan yang kita sedikit dan kita gereja kecil, bukan gereja besar. Saya dimentorin oleh Bapak rohani saya, namanya Abuna, kita manggilnya Abuna ya, Abuna Antoni. Ya, dia mengajarkan saya banyak hal ya, terlebih-lebih tentang karakter ya, kerendahan hati, kesiapan batin, kemudian juga bagaimana kita melihat diri, memandang diri kita ini siapa. Dia mengajari saya bagaimana kita banyak berdiam diri, tidak terlalu banyak berbicara seperlunya aja pada hal-hal yang penting gitu. Tapi kalau kemudian dalam hal apologetika, ya saya belajar dari banyak orang, dari gereja-gereja. Misalnya saya belajar dari Pak Tong. Ya, dari Pak Tong tuh saya belajar prinsip ajaran ya, lalu saya belajar juga dari gereja, terutama ini gereja Ortodoks. Lalu saya belajar dari Bapak Bambang Nursena, saya belajar dari Pak Isra Soru ya. Pak Isra Soru itu adalah orang yang menurut saya beda ya dalam memberikan pengajaran. Jadi saya suka belajar dari dia. Banyak hal yang saya sampai sekarang mungkin belajar dari Pak Esra. Lalu juga siapa lagi ya? Pak Esra, kemudian Pak Bambang Nursena. Mungkin itu ya apologet yang saya benar-benar lihat di YouTube ya. Yang saya banyak berhutang budi kepada mereka. Pak Tong ya, dalam tanya jawabnya dia. Lalu juga siapa ya? Udah mungkin itu ya. Ya mungkin itu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Elia. Oke, thank you. Oke, ya kita lanjut ya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Jangan lupa tap ya teman-teman ya. Tugas kalian adalah tap. Ketika Anda tap, Anda mengambil bagian dalam pelayanan saya. Ya, saya nggak minta koin, saya nggak minta duit kalian, saya hanya minta tap aja. Oke? Biar semakin banyak dan biar TikTok merekomendasikan kepada orang-orang yang belum dengar Injil. Jadi mereka lagi tiduran scroll denger Injil gitu kan. Jadi mereka nggak punya alasan untuk mengatakan aku belum mendengar Injil. Nah hari ini loh, kamu malam ini lo dengerin Injil gitu. Maksudnya begitu ya. Terima kasih ya. Nah saya Shalom Kak Elia. ya shalom, silakan. Kak, aku mau nanya. Ada yang belum aku pahami terkait dengan dosa, Kak. Aku mau minta pendapat Kakak. Ya, apa yang mau Menurut tentang Kakak,
aku beragama Kristen ya Kak, cuma aku belum memahami sih seperti ini. Menurut Kakak, orang Kristen yang percaya Yesus itu masih berdosa atau sudah tidak berdosa? Masih berdosa, tetapi kuasa dosa tidak mampu merenggut mereka. Ya masih berdosa dong. Saya nih masih berdosa, banyak dosa saya. Tapi kuasa dosa nggak bisa lagi merenggut saya, karena udah dimatikan, dipatahkan oleh Kristus. Lalu apa Kan kita bedanya orang merdeka dan yang belum merdeka Kak? Gini, kita orang Kristen, kita dimerdekakan dari dosa kan. Nah, kalau kita dimerdekakan dari dosa, kita dimerdekakan juga dari akibat dosa kan. Akibat dosa itu apa? Maut, kematian kekal. Apa bedanya saya dengan orang bukan Kristen? Jangan saya deh ya. Saya buat contohnya kamu, Yosafat, orang Kristen ya. Kamu udah percaya Yesus, lalu kamu punya teman tidak percaya Yesus. Ketika kamu percaya Yesus, kamu dibaptiskan, dosamu dari lahir sampai hari itu diampuni. Kamu lahir baru. Seperti Yesus mengatakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu gak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ketika kamu dibaptiskan, kamu lahir baru menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kamu dibersihkan. Tapi setelah kamu dibaptis, kamu punya dosa. Makanya ada pengakuan dosa. Kamu mengaku dosa kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kamu. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 ya. Ayat 8 ya, dari 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ini Rasul Yohanes loh yang ngomong. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi setelah baptisan, ketika kita berdosa, kita perlu meminta ampun kepada Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Makanya setiap hari kita itu harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan kasihani aku, ampuni dosa dan kesalahanku. Tolong aku untuk bisa melakukan yang baik. Dan ketika aku mati di dalam Yesus, karena aku minta pengampunan dari Tuhan, maka dosa itu telah diampuni oleh Tuhan. Selama aku meminta pengampunan itu. Dan ketika aku mati dalam perjuanganku ikut Tuhan, maka mungkin statusku ketika mati adalah orang berdosa. Tapi kematian kekal, iblis yang berkuasa atas dosa itu tidak bisa lagi merenggutku. Kenapa? Karena Yesus yang kuimani yang ada di dalam aku telah mengalahkan kematian itu. Karena kutuk dosa itu udah dipatahkan oleh Yesus. Nah, Yesus berkata apa? Aku mau tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Melalui perjamuan kudus, Yesus itu tinggal di dalam kita. Kita menerima tubuh dan darah Kristus. Yesus tinggal dan diam di dalam kita. Ketika Yesus tinggal diam di dalam kita, Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita, maka ketika kita mati, Yesus yang diam di dalam kita, Roh Kudus yang diam di dalam kita itu tidak akan ditawan lagi oleh maut. Jadi kematian kekal itu tidak menahan kamu lagi. Karena kamu memiliki Yesus di dalam dirimu. Karena Yesusmu ini telah mengalahkan dosa. Nah, kalau kamu gak percaya Yesus, kamu gak punya juru selamat. Jadi ketika kamu mati, iblis-iblis yang berkuasa ini, dosa-dosamu, mereka akan menuntut dan menyeret jiwamu ke alam maut. Karena kamu gak punya juru selamat. Tuhan tidak ada dalam dirimu. Karena kamu tidak menerima Dia. Makanya kita baca ya dalam Efesus pasal yang ke-2. Jadi orang masuk neraka itu karena ulahnya sendiri, brother. Bukan karena Tuhan tidak mau tolong. Tuhan Yesus sudah bilang, aku mau menjanjikan hidup kepada kamu ya. Efesus sebentar ya, saya lihat ya. Efesus
2 ya, ayat yang ke bukan Efesus 6 ayat yang ke 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Jadi ketika orang percaya Yesus, ketika dia mati, rohnya ini tidak akan ditawan oleh alam maut. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam dia. Sehingga Yesus yang telah mengalahkan maut yang di dalam dia ini tidak lagi diseret oleh maut. Lalu sampai Firdaus. Tetapi kalau orang mati lalu tidak percaya Yesus, dia nggak punya kuasa yang bisa mengalahkan maut dalam dirinya. Maka maut ini akan telan dia. Yesus kan telah menelan maut. Maka kalau Yesus di dalam kamu, maut itu tidak menelan kamu lagi. Tetapi kalau kamu di luar Yesus, maut itu akan telan kamu. Itulah neraka. Makanya dalam 1 Korintus 15 ya. Makanya Yesus itu jangan bilang Yesus itu sama dengan agama lain. Tidak. Ya. Yesus itu nggak sama. Yang lain itu masih dicengkram oleh iblis. Karena masih mati. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, ya, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman terus, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi Yesus itu telah menelan maut ini melalui kebangkitannya. Maka siapa yang di dalam Yesus tidak akan dikuasai oleh maut lagi. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah menelan maut. Tapi kalau kamu nggak percaya Yesus, maka kamu yang akan ditelan maut ini. Dan maut ini datang dari mana? Dari dosa. Semua orang berdosa. Jadi ketika kamu dan saya berdosa, saya pasti ditelan maut. Tapi kalau saya punya Yesus di dalam diri saya, maka Yesus yang telah menelan maut ini akan membebaskan saya dari maut. Maut tidak akan menelan saya, karena Yesus yang mengalahkan maut ada di dalam diri saya sebagai orang percaya. Tapi kalau saya orang berdosa dan saya tidak punya Yesus, maka maut yang akan telan saya. Ya saya binasa. Karena di dalam sejarah dunia, dari awal penciptaan hingga hari ini, yang bangkit dari mati, yang mengalahkan kematian dalam sejarah dunia, itu hanya Yesus. Ada nggak yang lain? Nggak ada. Semua mati. Semua tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Yesus berkata apa? I'm the vine. I'm the vine. Akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, engkau gak bisa berbuat apa-apa. Amin. Gak bisa kan? Coba, tokoh agama mana yang gak mati? Nabi mana yang gak mati? Mati bro. Kenapa mereka mati? Ada dosa di dalam dirinya. Dosa itu yang membuat dia mengalami maut. Semua orang terpenjara di dalam maut ini gak bisa keluar karena dosa. Tapi ketika kita punya Yesus yang telah keluar dari maut melalui kebangkitannya, maka ketika Yesus saya percaya dalam diri saya dan saya memiliki Yesus, sebagaimana Yesus keluar dari maut, maka saya pun akan keluar dari maut. Bukan oleh karena saya, tapi oleh karena Yesus yang saya terima di dalam diri saya melalui perjamuan kudus. Itulah dahsyatnya sakramen. Jadi perjamuan kudus itu jangan kalian pikir cuma makan anggur, makan roti. Tidak, itu misteri Allah yang besar. Yang kamu tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam. Jangan pikir, inilah roti, inilah darah, udah makan. Dan jangan kamu pikir baptisan itu cuma baptis celup aja. Enggak. Itu misteri Allah. Ketika kamu dibaptiskan, kamu menyatu dengan dia, kamu memakai Yesus. Ya, kita baca di dalam Efesus ya. Mata ya.
dalam 2 Korintus. Oh, bukan 2 Korintus. Oh ya, 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama ini, yang lama, yang dari Adam, itu akan binasa karena dosa. Tapi ketika saya lahir kembali dari Yesus, dari Kristus di dalam baptisan, saya menjadi ciptaan baru. Maka dilepaskan dari kutuk dosa. Makanya Rasul Paulus mengatakan, oleh karena Adam kita mati, tapi oleh karena Kristus kita beroleh hidup. Inilah alasan mengapa kita itu harus datang kepada Yesus. Tidak usah ikut yang lain-lain. Kamu ikut yang lain-lain, kamu akan mati sebagaimana yang kamu ikuti itu telah mati. Sampai hari ini masih mati. Kamu bilang, aku tidak apa-apa lah ikut Yesus. Aku semua agama sama saja, ajarkan kebaikan. Semua agama ajarkan kebaikan. Memang semua agama ajarkan kebaikan. Tapi kebaikan manakah yang menghasilkan hidup selain Yesus? Tidak ada. Lalu untuk apa kamu berbuat baik hanya untuk mati? Emang kamu hidup untuk mati? Kalau hidup untuk mati, apakah arti hidup itu? Gak ada kan? Nah, makanya dalam khotbah saya selalu menekankan hanya Yesuslah inti jawaban dari hidup manusia. Karena Amin. saya tanya kamu, yang kamu cari itu apa sih? Apa yang kamu cari? Kenapa kamu kerja cari uang banyak? Kenapa orang berbisnis? Kenapa orang mencuri? Kenapa orang rela korupsi demi uang? Uang banyak itu untuk apa? Demi makanan, demi perut, demi hidup. Hidup yang dicari manusia, bro. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun kamu berasal, kamu orang Tionghoa, kamu orang Brazil, kamu orang Batak, kamu orang Indonesia, kamu orang Amerika, orang Afrika, orang Spanyol, orang Eropa, semua manusia itu berlomba-lomba cari uang demi hidup. Hidup yang paling dicari manusia. Dan yang paling ditakuti manusia itu kematian. Orang takut sekali mati. Sehingga ditemukan obat-obatan memperpanjang umur. Ditemukan diet-diet memperpanjang umur. Ditemukan ini untuk ini itu. Saking takutnya orang sama kematian. Kalau hidup yang dicari manusia dan kematian yang paling ditakuti manusia, apakah alasan manusia itu menolak Yesus sebagai satu-satunya yang telah mengalahkan kematian dan memberikan hidup melalui kebangkitannya? Gak ada kan? Kematian yang paling kita takuti telah Yesus kalahkan melalui kebangkitannya. Dan hidup yang kita cari telah Yesus berikan melalui kebangkitannya. Apa alasan kita tolak dia? Gak ada, hanya kesombongan. Kita berpikir kita bisa selamatkan diri kita sendiri dengan mengikuti ajaran-ajaran agama. Enggak. Tidak bisa. Makanya saya selalu bilang, kamu mau lari kemanapun di luar Yesus, kamu gak bisa buat apa-apa. Never. Kamu gak bisa buat apa-apa. Saya ngomong begini bukan untuk sombong ya, bukan. Ini fakta. Pahit yang harus kita telan. Karena memang di luar Yesus, siapa orang yang hidup? Einstein aja orang yang pinter sekali. Apakah kepintarannya menyelamatkan dia? Kongfucu, orang yang katanya berhikmat. Apakah hikmatnya memberikan dia hidup yang dia cari? Tidak. Apakah itu melepaskan dia dari kematian yang dia takuti? Tidak. Semua orang takut mati. Kamu hari ini ada, bekerja, besok kamu masuk kantor. Itu demi uang, demi perut, demi hidupmu. Hidup yang kamu perjuangkan. Makanya ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika dia mengatakan, akulah jalan, dia menjadi jawaban untuk seluruh agama di dunia yang berusaha jadi jalan. Ketika dia berkata, akulah kebenaran, dia menjadi jawaban untuk seluruh dunia filsafat yang berusaha cari kebenaran. Ketika berkata, akulah hidup, dia menjadi jawaban untuk seluruh manusia yang mati-matian memperjuangkan hidupnya. Dia jawaban mutlak atas seluruh manusia. Kalau kamu tolak itu, urusanmu, saya tidak peduli. Tetapi inilah kebenarannya.
yang harus kamu terima. Itu ya. Oke, makasih Kak Elia. Sukses ya Kak Elia. Thank you. God bless Yo, you. thank you. Ya. God bless ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa kamu bisa berbuat dari dirimu.